Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di minggu kedua bulan September 2025. Hari ini adalah hari Senin tanggal 8 September 2025, di mana pada hari ini Gereja Katolik merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Warna liturgi pada hari ini adalah putih, dan Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema silsilah dan kelahiran Yesus Kristus. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 13 ayat 6a, b, c, d. Dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 16 dan ayat 18 sampai dengan 23. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Lukas 3 ayat 23 sampai dengan 38 untuk ayat 1 sampai dengan 16, dan Injil Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7 untuk ayat 18 sampai dengan 23. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, hari Kamis tanggal 8 September 2022, hari Rabu tanggal 8 September 2021, dan hari Selasa tanggal 8 September 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 16 dan ayat 18 sampai dengan 23. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar, Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Usia, Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahas, Ahas memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akhim, Akhim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Pada hari ini, setiap tanggal 8 September, Gereja Katolik merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 16 dan ayat 18 sampai dengan 23. Pertama-tama terdiri dari dua bagian, yaitu Injil Matius 1 ayat 1 sampai dengan 16 silsilah Yesus Kristus, dan Injil Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23 tentang kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, pada Injil Matius 1 ayat 16 dan ayat 18 sampai dengan 21 kerap digunakan pula sebagai bacaan Injil pada saat kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Dan yang ketiga, memiliki dua sisi, yaitu di satu sisi berkisah tentang silsilah dan kelahiran Yesus Kristus, sementara di sisi lain mengajak kita untuk bersyukur atas pribadi-pribadi yang berperan dalam kehadiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat, teristimewa Bunda Maria. Beberapa hal yang bisa diungkap dari Bunda Maria antara lain: pertama, kehadiran Bunda Maria mempertegas rencana besar Allah Bapa bagi manusia. Kedua, Bunda Maria adalah perpanjangan tangan Allah Bapa yang telah dipersiapkan sejak semula oleh Allah Bapa untuk mengandung putranya Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Yang ketiga, Bunda Maria juga berperan mendampingi para rasul dan gereja perdana dalam mempertahankan iman mereka. Bahkan Bunda Maria tetap mendampingi perjalanan gereja hingga saat ini. Dan yang keempat, Bunda Maria juga dikenal setia, bukan hanya dalam kata-kata saja, dan tidak hanya di awal tetapi tuntas sampai akhir. Kita pun diharapkan setia seperti Bunda Maria dalam tugas pengutusan kita masing-masing. Sahabat Kuntum yang terkasih, kisah dalam bacaan Injil pada hari ini menginspirasi kita untuk bersyukur bahwa Allah Bapa sungguh menyertai kita, sehingga kita tidak perlu ragu lagi untuk menjadi rekan dan perpanjangan tangan Allah Bapa seperti Bunda Maria, terutama untuk ambil bagian dalam karya keselamatannya. Sebagaimana Bunda Maria menjawab panggilan Allah Bapa secara positif, maka kita dengan penuh syukur dan iman juga harus berani mengatakan, "Jadilah padaku menurut perkataanmu, fiat mihi secundum verbum tuum." Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 1 ayat 38 atas tugas dan pengutusan kita masing-masing di dunia ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan, karena Allah Tritunggal Maha Kudus selalu menyertai kita. Sehingga ketika Allah Tritunggal Maha Kudus memanggil kita untuk melakukan sesuatu, maka masuklah dan temukan Dia di sana. Allah Tritunggal Maha Kudus sedang menunggu untuk memberkati kita dengan kekayaan rahmat-Nya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat pada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama, kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini.
Terima kasih, selamat memulai minggu baru. Selamat pagi dan shalom.